SMA Negeri 3 Manokwari merupakan salah satu sekolah menengah atas yang terletak di sebelah selatan Kabupaten Manokwari, tepatnya di Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, di mana 70% murid merupakan penduduk asli masyarakat Papua yang berasal dari sekolah atau satuan pendidikan yang terletak di sekitar Distrik Manokwari Selatan. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, selamat pagi. Selamat pagi. Guru memiliki peranan penting dalam pembelajaran, mulai dari menganalisis dan mengetahui kebutuhan belajar murid, menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan belajarnya, sampai melakukan asesmen, serta merefleksi kegiatan belajar yang telah dilaksanakan. Situasi inilah yang sering terjadi, di mana murid di dalam kelas dengan keunikannya masing-masing diwajibkan mengikuti satu proses pembelajaran yang disiapkan guru. Apalagi jika metode belajarnya ceramah, murid pasti bosan dan cenderung mengantuk di dalam kelas. Pastinya, sebagai seorang guru, saya harus berusaha merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Dalam hal ini memberikan sumber belajar, proses pembelajaran, serta memfasilitasi murid dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan guru. Mulailah dengan melakukan hal-hal sederhana dalam pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan, profil, dan minat belajar murid. Berikut ini adalah praktek baik pembelajaran yang sudah saya terapkan di kelas dengan menggunakan model pembelajaran PAPEDA, pembelajaran aktif, pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan media sederhana. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya. Sudah siap untuk belajar matematika lagi? Siap. Sebelum itu, Ibu mau tanya dulu, siapa yang tidak masuk hari ini? Cuma. Pada pelaksanaan proses pembelajaran, pastinya diawali dengan kegiatan pendahuluan, mulai dari menanyakan kabar dan memberikan motivasi, absensi, menyampaikan tujuan pembelajaran, sampai dengan menjelaskan model atau alur pembelajaran yang akan digunakan. Akan belajar tentang determinan matriks. Ini merupakan materi lanjutan dari materi matriks yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Namun sebelum itu, Ibu mau lihat kesiapan belajar kalian. Nah, kesiapan belajar kalian itu Ibu mau lihat dari lembar kerja yang nanti Ibu bagikan. Pada alur kegiatan pembelajaran PAPEDA ini diawali dengan pahami karakteristik dengan melakukan asesmen awal. Jadi, tidak hanya berdasarkan data analisis hasil asesmen diagnostik yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan atau sekolah, tapi guru juga perlu melakukan pemetaan dengan memberikan asesmen awal guna mengetahui kesiapan belajar murid untuk materi yang akan diajarkan. Seperti yang Ibu sampaikan tadi di awal, kita akan belajar tentang determinan matriks. Ada yang sudah pernah dengar kata determinan matriks? Belum. Penasaran tidak dengan determinan matriks? Siap. Oke, sekarang kita akan belajar. Ibu sudah menyiapkan satu alat peraga yang nanti bisa kita gunakan. Tapi sebelum itu kita harus berdiskusi dulu dalam kelompok. Ibu akan membagikan video pembelajaran. Bagi kalian yang mau menggunakan video, Ibu punya modul ajar yang nantinya akan Ibu bagikan juga. Silakan yang mau menggunakan modul ajar. Murid dihadapkan pada beberapa pilihan penyelesaian masalah matematika. Dalam hal ini, guru menjelaskan pemahaman determinan matriks yang berordo 2x2 dengan memberikan contoh masalah kontekstual, dan dengan difasilitasi guru, murid dapat memilih cara menentukan hasil determinan matriks dengan menggunakan bahan ajar atau media yang disiapkan, mulai dari video pembelajaran, modul ajar, LKPD, dan alat peraga papan hitung Detrix. Pada tahap ini, guru hanya terfokus untuk membagi kelompok belajar murid berdasarkan asesmen awal dan mengarahkan murid untuk memilih media atau bahan ajar sesuai dengan gaya dan minat belajar murid. Berdasarkan hasil dari asesmen awal yang sudah Ibu lihat, ternyata kalian semua sudah banyak yang memahami tentang matriks yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya.
Oke, sekarang Ibu mau rolling anggota kelompoknya. Ya. Jadi Ibu minta Ragil pindah di kelompok sini. Terus Sandrina pindah di kelompok 2. Pada tahap eksplorasi pemahaman, murid akan mengeksplorasi pemahaman mereka tentang materi pembelajaran dengan menyelesaikan permasalahan yang diberikan guru pada lembar kerja. Dalam hal ini, guru memberikan lembar kerja yang berbeda pada masing-masing kelompok dan mengarahkan untuk berdiskusi, berani menyampaikan pendapat, ide, dan menyelesaikan lembar kerja yang diberikan. Tulis X itu kita misalkan kemeja, Y itu kita misalkan kaos. Terus berarti persamaan pertama 3X tambah 2Y sama dengan 280.000, tulis ini. Persamaan keduanya. Pada tahapan demonstrasi dengan menggunakan media sederhana ini, guru mengarahkan murid untuk menggunakan alat peraga papan hitung detriks dalam menentukan nilai determinan matriks yang berordo 2x2. Dengan permainan game saling memberikan soal atau masalah yang berbeda, murid dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran. Pada tahap ini juga, murid mempresentasikan hasil jawaban masing-masing kelompok dan memperagakan dengan menggunakan papan hitung detriks, serta mendapatkan umpan balik dari kelompok lain. Dan buat kita semua, luar biasa. Oke, semuanya sudah bisa. Di dalam kelompoknya Ibu lihat, hampir semuanya sudah bisa menentukan determinan matriks. Sekarang Ibu akan memberikan tes akhir. Tapi Ibu mau kasih pilihan ke kalian. Yang mau menggunakan LKPD siapa? 1, 2, 3, 4. 4 orang. Yang mau menggunakan papan hitung detriks? Saya. Wah, banyak. Berarti nanti kita bergantian. Pada asesmen pemahaman akhir, tujuannya untuk mengetahui atau mengukur apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Guru memberikan tes akhir dengan memberikan beberapa alternatif pilihan kepada murid. Boleh menggunakan alat peraga, boleh tes lisan maupun tulisan lewat lembar kerja. Guru memberikan waktu kepada murid untuk mengerjakan dan mengumpulkan tes akhirnya. Proses pembelajaran diakhiri dengan kegiatan penutup dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk menyampaikan kesimpulan dari materi pembelajaran. Tak lupa juga menanyakan perasaan setelah belajar matematika dan pembelajaran seperti apa yang mereka harapkan pada pertemuan selanjutnya, untuk dijadikan bahan refleksi guru pada pertemuan berikutnya. Di akhir pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin mengetahui perasaan kalian setelah belajar matematika pada proses belajar hari ini. Siapa yang mau menyampaikan? Angkat tangan. Saya, Bu. Iya, silakan. Perasaan saya setelah belajar determinan matriks, yaitu menggunakan papan hitung ini lebih mudah dipahami, Bu. Karena cara pengerjaannya itu gampang. Susunannya ini kita lebih mudah tahu mana yang mau dikalikan duluan ini. Seperti itu, Ibu. Iya, jadi perasaannya apa? Senang, Ibu. Oke, terima kasih. Senang. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Setelah saya belajar tentang determinan matriks, saya lebih mudah memahami dengan cara menghitung dengan papan ini. Dan perasaan saya sangat bahagia karena bisa memahami pelajaran ini. Iya, tepuk tangan dulu buat Sandrina. Sebagai guru, kita perlu terus berusaha untuk mengembangkan diri agar dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Model pembelajaran Papeda, pembelajaran aktif, pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan media sederhana, merupakan salah satu solusi terbaik untuk dapat menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Merdeka belajar, merdeka mengajar. Demikian praktek baik yang sudah saya praktekkan di sekolah saya, di SMA Negeri 3 Manokwari. Semoga bermanfaat dan terima kasih.